Katanya pernah jadi model juga ya Bu ya? Oh iya, dulu. Kapan Bu? Sebelum Ibu kerja atau gimana? Itu kan side jobnya. Model Tapi apa Bu? profesinya asli, hah? Model apaan tuh? Baju renang, baju lingerie, Hmm. terus Harley Davidson. Sosok dia Aristi Kusuma Putri 42 tahun tengah menjadi sorotan. Pasalnya wanita yang mengaku mantan model majalah dewasa itu tinggal seorang diri di sebuah rumah yang tak layak huni dan tak teraliri listrik di Koja, Jakarta Utara. Berikut rangkuman fakta tentang Putri yang tinggal di rumah reo tersebut. 1. Mengaku pernah tinggal di Amerika Serikat. Saat disambangi beberapa waktu lalu, Putri masih bisa berkomunikasi dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Kendati begitu, ia tampak linglung dan kesulitan diajak bicara. Jawabannya pun terkesan berputar-putar dan kurang nyambung. Walau demikian, dalam obrolan tersebut, Putri mengaku rumah reot yang ditinggalinya saat ini merupakan milik keluarga angkatnya. Ia sendiri mengaku sudah tinggal di rumah itu sejak kecil bersama kedua orang tua angkatnya. Saya sudah lama tinggal di sini, sekitar tahun 1979, ungkap Putri. Ia juga mengaku sempat tinggal di Amerika Serikat untuk melanjutkan studinya. Ia mengatakan sebelumnya sempat berkuliah di Fakultas Hukum Pidana di sebuah universitas di kawasan Jakarta hingga S2. Ia bercerita sempat tinggal di AS dari 2003 sampai 2006. Setelah itu ia juga sempat tinggal di Hokkaido, Jepang. Dirinya mengaku baru kembali menempati rumah tua ini pada tahun 2016 lalu. Putri mengaku saat pertama kali kembali tinggal di rumah itu, kondisi huniannya ini masih layak untuk ditinggali. Namun perlahan-lahan rumah yang ditempatinya itu mulai rusak hingga kondisinya sangat memprihatinkan seperti sekarang. 2. Kondisi rumah saat ini. Berdasarkan pantauan di lokasi pada Jumat 21 Juli 2023, bagian depan rumah Putri hanya dibatasi oleh sebuah tembok abu-abu tanpa pagar. Pada bagian rumah juga terlihat banyak tumpukan puing-puing tembok dan ranting-ranting pohon. Tidak hanya puing-puing, pada sisi kanan dan kiri rumah pun terlihat ditanami pohon. Sedangkan pada bagian tembok depan rumah dihiasi motif bata merah dengan pintu kayu yang sudah usang dan tidak memiliki kenop atau kunci lagi. Masuk ke dalam, terdapat sebuah ruangan yang penuh dengan tumpukan barang-barang yang berserakan satu dengan lainnya. Mulai dari tumpukan baju, kompor minyak dengan sumbunya, dan beberapa alat masak. Di ruang itu juga ada sebuah meja kayu besar, sofa tua berwarna biru, satu kursi panjang dari kayu, dan satu kursi kayu dengan dudukan yang sudah rusak. Sementara itu, pada bagian belakang rumah Putri sudah tidak lagi memiliki atap. Bagian belakang itu hanya berisikan puing-puing tembok dan pecahan genteng. Pada bagian belakang rumah ini ditemui ada satu kamar mandi yang juga dipenuhi tumpukan puing-puing. Masuk lebih dalam terlihat sebuah ruang kecil berisi satu dipan kayu yang dialasi tikar, satu kursi kayu panjang dengan alas duduk yang sudah rusak, dan satu lemari kayu. Kemudian pada sisi samping dalam rumah, terlihat ada sebuah sumur yang digunakan Putri sebagai sumber air. Di dekat sumur itu juga terlihat ada satu kamar mandi yang isinya sudah dipenuhi puing-puing. 3. Mengaku pernah bekerja jadi model majalah. Dalam obrolan bersama Putri, ia mengaku pernah menjadi model hingga pramusaji di sebuah restoran cepat saji saat masih berkuliah. Seperti yang sudah diceritakan, ia pernah menempuh pendidikan S1 dan S2 di Fakultas Hukum salah satu universitas swasta di Jakarta. Saat berkuliah, Putri mengaku sering diejek oleh teman-teman kuliahnya, mulai dari bau dekil hingga kutu buku. Karena hal ini, ia kemudian bertekad untuk membuktikan kepada teman-temannya itu
bila penampilannya tidak seburuk yang dikatakan. Dengan tekadnya, ia kemudian mengikuti berbagai macam kompetisi kecantikan. Dari sana Putri berkesempatan untuk bekerja sebagai model majalah.